Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini kami mau membaca Alkitab. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami mengerti memahaminya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan urapan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop perpecahan dalam jemaat yang berbunyi demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolus, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, kan sudah diberitahukan bahwa kita itu jangan terpecah-pecah. Jangan merasa sok paling benar, sok paling hebat dari yang lain. Sudah dikatakan di sini bahwa ini yang mengakibatkan tubuh Kristus itu terpecah-pecah karena kalian membawa golongan ini, golongan itu, saya dari ini, dari itu. Kan sering saya katakan kok, ada gereja yang begitu ya, yang merasa diri paling benar, merasa paling suci, paling bagus. Harusnya tubuh Kristus itu bersatu dalam Kristus yang kepalanya. Walau gereja yang berbeda-beda, tapi jangan menganggap bahwa hanya dia sendiri yang punya Kristus. Kita adalah anak Tuhan. Jadi kita bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun berbeda-beda gereja, persekutuan yang berbeda-beda, tetapi kita adalah anggota dan kita adalah satu tubuh di dalam kesatuan Kristus. Makanya sekarang banyak sekali perpecahan, karena ada yang tidak suka dengan dogma atau doktrin yang ini, yang itu. Padahal itu kan tergantung hikmat yang diberikan dan pengertian yang diberikan, atau juga apa yang menjadi talenta orang tersebut. Hanya diberikan satu talenta untuk mengerti, hanya diberikan 2 talenta untuk memahami, atau malah mengerti semuanya. Mending kita ambil semuanya sih ya, karena kita bisa memahami segala sesuatu. Kita dapat mengerti Tritunggal, kita dapat mengerti Oneness. Kita juga jangan merasa paling benar sih dari semuanya. Nggak boleh kita sesat menyesatkan sesama anak Tuhan, karena nanti pada saatnya yang jadi hakim itu Tuhan sendiri kok. Kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita buat dan lakukan. Mending nggak usah jadi tokoh-tokoh agama kalau masih saja merasa diri paling hebat dari yang lain, merasa juga bahwa yang lain tidak layak, hanya dia aja. Lah, semuanya kan ini zamannya Tuhan sedang melihat hati kita semuanya, apakah kita benar-benar menginjil. Menginjil bukan ada unsur di dalam atau ada udang di balik bakwan, gitu aja deh. Menginjil dengan sepenuh hati, melayani dengan sepenuh hati, jangan menjadi hamba mamon. Paham kan apa yang gua maksud? Semoga Tuhan memberkati firman-Nya siang hari ini,
Eh, Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur boleh mendengar firman-Mu siang hari ini. Kami semua diberkati dengan firman-Mu, agar kami anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini menjadi penginjil-penginjil yang sejati, yang memberitakan kasih Kristus kepada semua orang. Bukan dengan perpecahan, bukan dengan sesat menyesatkan, bukan merasa paling benar diri sendiri, tetapi meyakinkan dengan kasih Kristus dalam tutur kata yang bijak dan penuh hikmat, supaya semua orang mengenal Kristus dengan benar, bukan saling sesat menyesatkan cacim caci. Bahkan jika ada orang luar yang ingin mencari kesalahan ataupun mendebatkan iman, biarlah mereka hanya didoakan agar mereka diberi hikmat dan pengertian, bukan untuk menghajar mereka dengan cacian-cacian, hujatan-hujatan yang tidak baik, tetapi bawa mereka ke dalam hadirat Kristus, agar mereka dapat membaca firman setiap hari dan mendalaminya. Terima kasih Bapa, urapan Roh Kudus-Mu terjadi atas kami semua, agar kami memahami, mengerti, merenungkannya, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, agar kami dapat mengasihi sesama kami umat manusia di muka bumi ini, dan Kristus berkenan akan pelayanan pekabaran Injil kami di seluruh muka bumi ini. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.